Baik, sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Helarus Adranto Pensuban dengan NIM akhir 336 dari kelas A9 Manajemen. Baik, di sini saya akan meresum materi dari webinar mengenai strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar. Yang pertama dari usaha wafilan dan bagaimana memenangkan pasar, atau bagaimana cara sebuah usaha dari usaha baru brand bernama Wafilan memenangkan pasar. Pemilik usaha ini adalah Ibu Gea Safirina. Yang pertama tentang Wafilan. Berawal dari pembuatan proyek keluarga di rumah dan kepikiran untuk membuat Wafilan. Tujuan Wafilan awalnya untuk membuat cerita dari barang-barang seperti HP ataupun kulkas. Kata Wafilan Wafilan ada berawal dari kata woof, berupa panggilan love dalam keluarga, dan akhirnya bisa menjadi nama brand. Awal munculnya ide hanya sekedar membuat mainan untuk anak sendiri, yang kemudian dikirim ke media sosial untuk diposting, dan ternyata banyak yang berminat untuk memiliki barang tersebut. Dan akhirnya owner dari Wafilan itu sendiri mulai berjualan lewat marketplace, dan di awal penjualan langsung banyak peminat. Pemilik menjelaskan bahwa dari situ menyadari bahwa media sosial sangat berperan penting dalam memasarkan produk atau barang. Mainan instan Wafilan ini juga sangat membantu ibu-ibu untuk menyiapkan kegiatan bersama anaknya dan membuat ibu-ibu lebih dekat dengan anaknya. Produk Wafilan yang dijual diproduksi secara handmade untuk memastikan kualitas dari produk. Wafilan sendiri sangat mementingkan segmentasi pasar, melihat bahwa pentingnya segmentasi pasar. Di awal penentuan target pasar harus spesifik atau spesifikan mungkin agar mampu menentukan pasti ketepatan produk itu dipasarkan dengan tepat. Karena di luar sana banyak sekali konsumen yang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Kenapa segmentasi pasar itu penting? Dikarenakan sebuah bisnis yang sukses pasti bisa menentukan pasar yang tepat. Yang berikutnya, bagian dari segmentasi pasar itu ada 3. Bagaimana? Yang pertama, mengetahui permasalahan dana kebutuhan konsumen. Temukan poin-poin dari konsumen lalu memberikan solusi yang bisa dengan bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Dan tidak boleh berasumsi tentang produk kita akan disukai oleh konsumen, tapi mencari tahu langsung konsumen itu suka atau tidak dengan produk yang kita jual kepada mereka. Yang berikutnya, mengetahui perilaku konsumen. Analisa bagaimana konsumen menggunakan produk dan bagaimana keadaan konsumen sebelum dan sesudah menggunakan produk, agar bisa untuk menjadi evaluasi produk-produk untuk di kemudian hari diproduksikan ulang. Yang berikut, mengolah dan menganalisa data. Di Wafilan mengolah dan data penjualan yang masuk dari semua penjualan agar bisa mendapatkan beragam data yang bisa diolah kembali. Dan untuk marketplace yang digunakan sangat banyak seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Blibli, dan juga WhatsApp. Kenapa dianjurkan menggunakan banyak marketplace? Agar setiap harinya itu barang bisa laku terjual atau produk setiap harinya laris, karena ketakutan salah satu dari marketplace itu ada kendala atau kejadian atau bermasalah dalam marketplace, sehingga nanti bisa dijual melalui marketplace lainnya ataupun disiapkan sebelumnya. Yang berikutnya, positioning atau bagaimana kita ingin dilihat oleh pasar. Harus mengetahui kesan ataupun kesenangan orang membeli produk agar bisa selalu ditanamkan dalam memilih produk yang dijual.
Yang berikut, manfaatkan sosial media untuk memajukan usaha. Di sini sosial media sangat berperan penting dalam sebuah usaha untuk mempromosikan sebuah produk. Untuk memajukan tingkat pemasaran, salah satunya media sosial sangat memiliki peran yang sangat penting karena bisa menjangkau konsumen dari manapun. Pilihan media sosial itu seperti Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, dan Facebook. Misalnya dari Instagram itu memanfaatkan hashtag, beri hashtag yang relevan dan sedang hits saat ini. Yang berikutnya, gunakan fitur terbaru yang dibuat Instagram, selalu update dengan semua fitur. Yang berikutnya, saat ini Reels menjadi primadona karena memudahkan di-up oleh algoritma IG ke semakin banyak orang. Kalau banyak foto baru terhitung interaksi jika ada yang like atau komen. Dan mungkin misalnya dari Twitter, Wifilan pernah viral berapa kali, ternyata selalu tentang beberapa followers. Kalau emang penting, banyak orang yang akan meng-up-nya. Artinya di sini jika kita menggunakan banyak marketplace, maka produk kita juga makin banyak dikenal orang. Yang berikutnya, manfaatkan aplikasi yang ada. Misalnya mau mengedit video tentang produk, bisa menggunakan aplikasi seperti Canva, CapCut, InShot, Unfold, dan Fshot. Yang berikut, endorse. Endorse merupakan salah satu hal yang terpenting dalam usaha atau menjalankan usaha baru. Karena misalnya kita menggunakan media sosial itu sangat misalnya contohnya followers dari media sosial kita akan bertambah jika kita melakukan endorse. Owner Wifilan sering melakukan endorse. List sebanyak mungkin orang yang masuk ke dalam segmen pasar dan fotonya bagus, dihubungi dan diberi penawaran apakah bisa tukar value. Endorse sangat menjanjikan karena sangat berpengaruh terhadap kenaikan followers dan juga meningkatkan penjualan yang sangat drastis. Yang berikutnya, freebies. Dengan pengadaan gratis, followers merasa lebih diperhatikan dan merasa kalau follow Wifilan bisa dapat banyak benefit. Dan pengadaan tersebut juga dapat meningkatkan penjualan dan followers juga bertambah. Yang berikutnya ada sentuhan personal. Jadi pengadaan beberapa hal seperti mengucapkan ulang tahun, sering berkomen-komen secara personal, jadi hubungan lebih intim, tidak sekedar menjual ataupun membeli. Jadi di sini Wifilan juga membangun kedekatan secara langsung dengan konsumen. Tidak hanya sekedar sebagai penjual dan sebagai pembeli. Yang berikut, yang terakhir, closing. Temukan segmen pasarmu dan ketahui apa yang mereka suka sehingga mempermudah proses pembuatan rencana marketing. Manfaatkan sosial media sebaik-baiknya, banyak fitur baru yang terus-menerus muncul. Jangan mau ketinggalan update-nya. Selalu coba fitur tersebut agar tahu benefitnya. Jangan berhenti buat trial error beragam cara. Pelajari, coba, dan evaluasi agar bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik. Yang berikutnya, strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar. Itu materi dari Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyano. Yang pertama, mengapa konsumen membeli produk atau membeli barang dari penjual. Jadi konsumen itu ada sebuah tugas yang perlu diselesaikan dan konsumen butuh produk atau layanan terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tugas bisa berupa masalah yang coba diselesaikan ataupun kebutuhan yang coba dipenuhi. Dan bagaimana konsumen membeli produk kita, yaitu punya produk yang bernilai. Bernilai di sini sendiri artinya persepsi manfaat yang kita
menikmati dari berkonsumsi suatu produk atau jasa dibandingkan dengan biaya yang kita ukur. Contohnya misalnya penjualan nasi goreng dengan harga Rp10.000 dan penilaian dari konsumen saat ditanya oleh penjual bahwa rasanya seperti harganya sama seperti 50.000 di kafe. Maka dari itu disimpulkan bahwa nasi goreng dengan harga 10.000 itu memiliki nilai yang besar untuk konsumen, sehingga menjanjikan konsumen untuk melakukan pembelian kembali atau pembelian ulang. Contoh nilai produk lain yang mempunyai harga tinggi tapi tetap dibeli seperti sepeda Brompton yang mahal tapi banyak yang berminat karena membeli karena dibutuhkan. Yang kedua, membeli karena terlihat keren, dan membeli karena ikatan emosional, misalnya rasa keamanan, misalnya barang dengan kualitas dengan harga yang mahal bisa membawa rasa aman kepada kita saat mengendarainya. Yang berikutnya, bagaimana dan kapan orang membeli setelah memberi keputusan. Melewati beberapa langkah konsumen untuk membeli produk kita, diantaranya tidak tahu, mengenal, tertarik, ingin mencoba, membeli, puas, terus, membeli, dan mempromosikan. Untuk memberitahu konsumen tentang produk kita menggunakan iklan, untuk lebih meningkatkan lagi maka menggunakan promosi khusus. Yang berikutnya, di mana peran digitalisasi pemasaran? Sebenarnya sama saja, hanya berpindah dari media analog ke media digital. Tahapan akan tetap sama, hanya interaksi yang akan berbeda. Berikut situasi terkini pemasaran di media sosial. Media sosial terkini menjadi fasilitator dalam komunikasi antara penjual dan pembeli dalam kondisi real time, dua arah interaktif dan kepercayaan. Dan lebih berkembang lagi, 75% pembelian perusahaan membeli lewat media sosial. Artinya perkembangan media sosial sekarang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produknya, ataupun banyak perusahaan yang sudah masuk dalam itu. Sehingga sangat penting kita untuk di saat ini, misalnya mulai usaha, sangat penting menggunakan media sosial. Karena banyak konsumen yang menggunakan media sosial saat ini. Yang berikutnya, social selling merupakan teknik penjualan menggunakan media sosial yang digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen. Berbeda dengan social media marketing, jadi social selling ini sendiri ngobrol dan merespon langsung terhadap konsumen. Artinya interaksi digital meningkat lebih baik untuk perilaku pembelian individu maupun perusahaan. Kemudian kita harus rajin membuat digital branding dan peningkatan consumer relationship management. Yang berikutnya, bagaimana memanfaatkan pemasaran digital untuk usaha. Yang pertama itu memiliki media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan informasi mengenai usaha kita. Yang berikutnya, rajin posting dan berjadwal ataupun jadwalkan postingan. Yang berikutnya, jangan terlalu hard selling, dikombinasikan dengan soft selling. Yang berikutnya, yang keempat, harus fast respon terhadap chat ataupun pertanyaan. Yang kelima, memiliki landing page yang aktif. Yang keenam, mempunyai admin khusus agar tidak ribet nanti urus usahanya, sehingga ada yang urus. Yang ketujuh, foto-foto yang bagus untuk menarik atau memikat konsumen untuk membeli produk kita. Yang kedelapan, tulisan yang sangat menggoda. Adapun hal-hal yang harus dihindari saat melakukan pemasaran. Yang pertama, jangan campur adukan antara media sosial pribadi dengan media sosial bisnis. Yang kedua, tidak memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial. Yang ketiga, melakukan branding. Lupa melakukan branding. Algoritma selalu berubah, jadi rajin update ke Instagram atau toko-toko yang suka membahas algoritma, IG atau TikTok. Yang terakhir, bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi yang sudah disampaikan waktu webinar kemarin. Mungkin itu saja. Salam dan bahagia.